Tidak usah berlama-lama. Mari kita langsung praktekkan. Karena kebetulan ayam saya juga lagi ada yang mengerami telurnya. Caranya itu mudah saja teman-teman semua. Assalamualaikum. Apa kabar para peternak dan teman-temanmu semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Amin. Ayo, siapa di sini yang tidak tahu barang berbahan cair yang saya pegang ini? Ini adalah minyak kayu putih teman-teman semua. Terus apa hubungannya dengan ayam? Dalam dunia peternakan, khususnya ayam, banyak sekali metode, cara, dan tips untuk mengatasi masalah telur ayam yang banyak tidak bisa menetas saat dierami induknya. Mungkin semua peternak yang mengalami hal tersebut akan merasa sangat kecewa. Bagaimana tidak? Telur yang seharusnya bisa menetas banyak dan akan lebih cepat menghasilkan DOC ternyata hanya sebagian yang berhasil menetas. Permasalahan ini seringkali muncul terutama bagi yang beternak skala kecil dan rumahan yang masih menetaskan telur secara alami. Namun jika menggunakan inkubator atau mesin tetas, sudah pasti telurnya akan menetas semua. Bahkan saya sendiri sebelum menemukan caranya juga masih sering mengalami telur yang tidak bisa menetas semua saat dierami induknya. Saya juga merasa kecewa, sedih, dan bingung kenapa berulang-ulang begini telurnya banyak yang tidak bisa menetas. Sampai saya bertanya dalam hati sendiri, salahnya di mana, kurangnya apa indukan ayam sebagus ini? Namun saya juga tidak mau terus-terusan terjadi di indukan ayamnya. Saya pun terus mencari informasi dan solusi apa yang tepat untuk mengatasi masalah telur yang tidak bisa menetas semua tersebut. Mulai dari belajar dari platform media sosial, tanya ke teman, ke tetangga, bahkan bertanya lewat sebuah komunitas sesama peternak ayam. Namun dari sharing-sharing tersebut saya hanya dikasih tahu jika induknya itu masih muda. Itu karena baru belajar bertelur. Dan ada yang bilang induk ayamnya memang tidak pandai menetaskan telurnya. Karena saya tidak mendapatkan solusi, entah mengapa pikiran saya tiba-tiba bisa lari ke minyak kayu putih untuk mengatasi masalah telur yang tidak bisa menetas semua itu. Akhirnya pun saya memberanikan diri untuk coba membuktikannya sendiri dengan minyak kayu putih tersebut. Karena setahu saya minyak kayu putih ini sangat manjur untuk mengusir gurun atau kutu-kutu kecil yang biasa ada di tubuh ayam ketika mengerami telurnya. Nah, dari situ jugalah saya mulai berpikir kenapa saya tidak mencoba dengan minyak kayu putih ini. Karena untuk mengusir gurun saja bisa, kemungkinan besar untuk telur pun bisa. Mungkin teman-teman semua bertanya-tanya bagaimana cara menggunakannya. Lalu seperti apa hasilnya? Kalau hasilnya bisa dibilang 95% mantap sekali teman-teman semua. Sebab setelah saya coba ke telur indukan ayam yang biasanya tidak bisa menetas banyak, kini bisa menetas banyak setelah saya menggunakan minyak kayu putih. Ini adalah indukan ayam saya yang sering menetaskan telurnya hanya sedikit. Dari 11 sampai 12 butir telur yang dihasilkan hanya bisa menetas 5. Paling banyak 6 yang bisa berhasil menetas. Namun alhamdulillah, setelah saya menggunakan minyak kayu putih, indukan ayam ini yang dulu hanya menetaskan sedikit, sekarang bisa menetaskan telurnya lebih banyak. Dari 11 butir telur yang dieraminya, sekarang berhasil menetas 10. Terlebih lagi yang paling saya suka setelah pakai minyak kayu putih, gurun atau kutu-kutu kecil ayamnya benar-benar minggat semuanya. Terus bagaimana cara menggunakannya? Tidak usah berlama-lama. Mari kita langsung praktekkan. Karena kebetulan ayam saya juga lagi ada yang mengerami telurnya. Caranya itu mudah saja teman-teman semua. Seperti ini caranya. Cukup telurnya dikasih atau diolesi minyak kayu putih saja. Nah, maaf ya teman-teman, karena saya sambil pegang HP jadi agak kelihatan ribet. Namun pada intinya oleskan saja pada telur yang sudah dierami. Usahakan selama mengeram dikasih 2 kali. Dan pas ngasih minyak kayu putihnya juga jangan pas ayamnya ada.
Usahakan ayamnya pas keluar cari makan ya, agar ayamnya juga tidak terganggu saat mengerami telurnya. Di sini saya hanya berbagi pengalaman yang saya alami. Jika teman-teman ada yang pernah mencoba namun tidak berhasil, mungkin metode ini ada istilah untung-untungan atau hoki-hokian. Jadi mungkin setiap orang beda hasil meski pakai cara yang sama. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini sedikit ada manfaatnya buat teman-teman semua. Mungkin dari saya cukup sampai di sini pembahasannya. Jika ada salah kata ataupun penyampaian yang kurang tepat, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat yang baru menemukan channelku, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.